Dari mitos menuju logos, bab 7. Kita tidak asing lagi mendengar kata mitos dan logos, sering disebut logika atau logis. Kata tersebut terasa akrab dalam keseharian, meskipun maknanya sangat berbeda jauh dan muatannya saling bertolak belakang. Istilah mitos yang kita kenal sekarang diambil dari kata mit. Kata mit sendiri berasal dari pemberdaharaan kata Yunani kuno, yakni mutos, yang berarti ucapan. Mutos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa. Mutos dipahami sebagai sebuah cerita yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau yang mempercayainya. Filsafat dalam sejarahnya berawal dari kisah berubahnya orientasi kehidupan manusia dari mitos menuju logos. Yunani kuno yang dipelopori oleh para filsuf alam adalah peradaban yang kali pertama mencoba mengusung pola pemahaman realitas yang tidak lagi bergantung pada mitos-mitos. Peradaban ini mengupayakan pemahaman realitas lewat kerja akal budi sehingga melahirkan metode baru, yaitu logos. Era pembebasan diri dari kurungan mitos-mitos itulah yang kemudian oleh para pengkaji filsafat dianggap sebagai awal mula lahirnya filsafat dan peradaban rasional dalam sejarah manusia. Sebelum lahirnya filsafat, kehidupan manusia dikuasai dan diatur oleh berbagai macam mitos. Mitos-mitos tersebut biasanya berupa menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta dan dalam keadaan kehidupan manusia sehari-hari. Seiring dengan lahirnya kesadaran dan wawasan baru manusia yang lebih rasional, penjelasan-penjelasan yang berasal dari mitos tersebut semakin lama semakin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itulah yang pada akhirnya mendorong manusia untuk terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih meyakinkan serta lebih akurat bagi dirinya. Dari situlah filsafat bermula. Ketidakpuasan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh mitos membuat para filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bekal rasa ingin tahu akan kebenaran yang sejati. Bukan hasil spekulasi yang tidak rasional, rasa ingin tahu dan pertanyaan demi pertanyaan yang mereka ajukan kemudian mendorong para filsuf untuk melakukan pengamatan, penelitian, serta penyelidikan sehingga menghasilkan berbagai penemuan baru yang semakin memperkaya manusia dengan pengetahuan baru. Mitos merupakan penjelasan mengenai hubungan manusia dengan alam melalui narasi-narasi yang sifatnya non-rasional. Sementara itu, logos merupakan cara manusia untuk menjelaskan kehidupan melalui sebuah penelitian. Manusia menjelaskan realitas yang ada dengan meneliti gejala-gejala alam maupun peristiwa-peristiwa yang ada. Dalam mitos, pelangi digambarkan sebagai dewa atau dewi, sementara dalam logos, Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pantulan dari matahari yang ditangkap oleh awan. Berbeda lagi dengan Xenophon yang mengatakan bahwa pelangi merupakan awan itu sendiri. Dua pendapat terakhir jelas bukan sebagai mitos melainkan buah dari pemikiran. Apa yang mereka pikirkan merupakan pendapat yang dapat diteliti dan diperdebatkan. Sementara pelangi sebagai mitos hanya diterima secara mentah sebagai perwujudan dewa-dewi. Para filsuf berupaya memahami logos dengan cara sedemikian rupa untuk memisahkan kebenaran dari kekhayalan. Pada tahap-tahap awal terjadinya pergeseran orientasi tersebut, betapa terasa para filsuf awal mencoba untuk melepaskan diri dari kurungan mitos dengan cara mendayagunakan akal, walaupun bahan dan sumber ilmu pengetahuan tidak sekaya zaman sekarang. Karena itulah apabila hasil pemikiran mereka dibaca dengan teori-teori ilmiah yang berkembang pada hari ini, hasilnya terasa artifisial. Meskipun demikian, hasil upaya mereka dalam membuka gerbang logos tersebut dapat kita nikmati hingga saat ini. Kehadiran logos sedikit demi sedikit mengubah cara pandang orang terhadap alam semesta dan peristiwa-peristiwa. Kendati hanya mampu mengubah sedikit demi sedikit, logos telah mengubah sendi-sendi hidup masyarakat. Dengan perubahan itulah revolusi pengetahuan terjadi. Perubahan yang terjadi dari mitos menuju logos memang tidak secepat revolusi pada umumnya. Secara gamblang Harun Hadiwijono berkata, kemenangan akal atas mite-mite itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Apakah setelah lahir dan berkembangnya logos, mitos menjadi lenyap dari kehidupan manusia? Ternyata apabila dilihat dalam kenyataannya, yang disebut sebagai mitos tidak pernah musnah dari khasanah peradaban manusia. Hanya saja bentuk dan modus keberadaannya berbeda-beda. Mungkin harus diakui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari manusia seolah tidak dapat dipisahkan dari mitos yang ada di sekitarnya.
Mitos yang ada dalam kehidupan manusia tidak hanya berupa cerita tentang dewa-dewi ataupun kisah tentang asal-usul suatu tempat. Pada masa kini, mitos bisa diartikan sebagai cara pandang dan pola pikir yang dibakukan atau disakralkan. Mitos juga bisa berarti menganggap penjelasan atau pandangan tertentu tentang realitas sebagai pasti benar dan tidak boleh diubah. Pengertian tentang mitos pun bisa berubah menjadi sebuah cara bernalar yang berkembang pada suatu masyarakat ataupun kelompok tertentu. Meskipun kepercayaan kepada dewa-dewi semakin luntur, posisi dewa-dewi tersebut seringkali digantikan oleh hal lain yang diposisikan dan dipercaya sebagai mitos. Sebagai contoh, mitos yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari saat ini, anak yang memilih jurusan IPA dianggap lebih pandai daripada anak yang memilih jurusan IPS. Pandangan tersebut muncul dan berkembang dalam masyarakat. Karena itu, ketika masyarakat mengetahui bahwasannya seorang memilih jurusan IPA, pemahaman yang kali pertama muncul adalah bahwa anak itu pandai. Kita mendengar bahwa orang dari daerah A adalah orang yang malas. Jika kita meyakini dan menerima asumsi yang dimitoskan tersebut, pasti selanjutnya kita memberikan penilaian bahwa semua orang dari daerah A adalah orang yang malas. Dari penjelasan di atas terlihat bagaimana mitos-mitos atau hal-hal yang dimitoskan membuat manusia tidak dapat lagi melihat realitas secara jernih. Realitas yang ada selalu dipandang dalam kacamata mitos yang berkembang. Seperti contoh di atas, mitosnya adalah seorang yang memilih jurusan IPA lebih pandai daripada jurusan IPS. Mitos yang berkembang tersebut merupakan selubung yang membuat orang tidak dapat melihat realitas secara nyata. Bahwasanya ada realitas anak jurusan IPS yang lebih pandai daripada anak jurusan IPA tidak diperhatikan karena mitos yang berkembang memang tidak seperti itu. Selain itu, kita juga sering mendengar pandangan bahwa orang yang memiliki gelar dokter merupakan orang pandai. Padahal terdapat realitas yang menunjukkan adanya seorang dokter yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan gelar yang ia miliki. Mitos membuat orang tidak mampu melihat realitas yang ada dengan jelas. Mitos juga mempersempit cara pandang seorang terhadap realitas. Disitulah peran penting filsafat diharapkan. Filsafat lahir dalam visi dan misi menjalani kehidupan dalam kesadaran yang sejati, bukan dalam kesadaran palsu yang berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak masuk akal. Filsafat mengembangkan tugas untuk menuntun seseorang memahami realitas secara jelas dan rasional, serta tidak terjebak oleh narasi-narasi rasional mengenai realitas. Meskipun demikian, perlu dicatat pula di luar aspek bahwa mitos menghalangi manusia untuk melihat kesejatian realitas. Tidak jarang muncul kelompok masyarakat yang memanfaatkan mitos untuk tujuan-tujuan positif di luar isi mitos itu sendiri. Dalam masyarakat tertentu, misalnya mitos juga sering digunakan untuk menjaga kelestarian alam atau mematuhi aturan. Hal tersebut dilakukan karena seorang tidak mampu memberikan solusi rasional terhadap problem yang ia hadapi. Contohnya, mitos yang menyatakan bahwa anak yang tidak menghabiskan makanannya maka ayamnya akan mati. Mitos tersebut diciptakan oleh para orang tua yang sudah tidak berdaya untuk memaksa anaknya makan. Dengan menggunakan mitos itu, diharapkan anak menghabiskan makanannya. Tujuan dari mitos yang dimunculkan oleh orang tua tersebut ialah menghindari kemubaziran dan penghargaan terhadap jerih payah orang tua. Mitos yang digunakan membuat realitas yang sebenarnya tidak tampak. Contoh lain, mitos yang digunakan untuk mengatasi penggundulan hutan dengan mengatakan bahwa hutan itu keramat. Mitos tersebut membuat orang menjadi takut untuk menebang kayu di hutan. Dengan adanya mitos tersebut, hutan akan terjaga kelestariannya. Akan tetapi pada akhirnya, ketika pemikiran manusia semakin maju dan berkembang, tetap saja selubung mitos tersebut akan terbuka dan orang menjadi sadar bahwasannya mitos yang yakini tidak masuk akal. Mudah ditebak ketika orang tidak lagi mempercayai mitos tersebut. Dalam contoh hutan yang keramat, misalnya pengundulan hutan akan dilakukan kembali dan mitos yang digunakan tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, betapapun mitos bisa didaya gunakan untuk hal positif akan lebih mudah dikontrol dan dilakukan jika manusia menyadari bahwa rasional hal-hal positif yang selama ini hanya diyakini melalui mitos-mitos. Tidak mudah melenyapkan segala bentuk mitos dari kehidupan masyarakat karena mungkin ada tuntunan naluriah tertentu di dalam diri manusia untuk bersandar pada hal-hal mitologis saat ia tidak berdaya. Oleh karena itu, berkembangnya tradisi filosofis di tengah masyarakat akan sangat membantu membangun peradaban manusia yang lebih rasional dan terarah. Filsafat akan melunturkan dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat yang mempercayai mitos sehingga mereka mampu menggunakan pikirannya secara maksimal. Dengan demikian mereka mau berpikir dan tidak sekedar mempercayai narasi tentang alam semesta yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dipikirkan lebih dahulu.